Ini sudah. Baiklah, kita lanjut kepada pembahasan yang setengah. Diingat ya, tadi ahli waris yang dapat bagian setengah ada 5. Yang pertama suami, yang kedua anak perempuan, yang ketiga cucu perempuan keturunan laki-laki. Yang keempat saudari kandung, saudara perempuan kandung, kemudian saudari perempuan seayah. Baiklah, syaratnya itu yang perlu ditulis ya. Untuk bagian suami dapat setengah dengan syarat 1 ya, dengan syarat 1, istri yang meninggal tidak memiliki anak ya, istri yang meninggal tidak memiliki anak atau cucu, baik laki-laki maupun perempuan. Bukan maksudnya ketika istrinya meninggal ya, istri suaminya ini ya, ketika istrinya meninggal, meninggalnya istri ini anaknya tidak ada. Entah itu memang belum dikaruniai keturunan atau punya anak tapi dia sudah meninggal duluan, atau punya anak tapi anaknya sudah meninggal duluan. Bisa dipahami? Nah, karena anaknya sudah meninggal duluan kan tidak ada kan, sudah kan anaknya kan. Nah, kemudian istrinya ini meninggal. Ketika dia meninggal, anaknya tidak ada sudah. Ya. Maka suaminya ini mendapatkan bagian setengah. Jadi patokannya ini ketika istrinya meninggal, anaknya sudah tidak ada. Maksud sudah tidak ada, ya tidak hidup gitu ya. Sudah tidak ada, bukan tidak adanya karena pindah ke tempat lain gitu ya. Nah, ini maksudnya tidak ada, sudah baik meninggal atau belum punya anak gitu ya, Nah, jadi pasti di sini untuk bagian warisan suaminya berapa tadi? Setengah. Nah, itu syarat 1 saja. Kemudian yang perlu dicatat lagi untuk yang kedua adalah anak perempuan maksud saya. Anak perempuan dapat bagian setengah dengan syarat, apa syaratnya? Dengan syarat dia adalah tunggal, antakuna munfaridatan. Dia anak tunggal, tidak memiliki saudara laki-laki dan tidak memiliki saudara perempuan. Dia anak tunggal ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah siapa? Cucu perempuan ya. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki mendapatkan bagian setengah dengan syarat. Yang pertama mayit yang meninggal tidak memiliki saudara. Dulu ya. Mayit yang meninggal tidak memiliki, atau ya saya baca, mayit yang meninggal tidak memiliki saudara, baik laki-laki maupun perempuan ya, Kemudian yang kedua, mayit yang meninggal tidak memiliki apa tadi? Tidak memiliki anak. Mayit yang meninggal tidak memiliki anak. Berapa sudah syaratnya? 2. Yang ketiga, cucu perempuan sendirian atau tunggal. Tidak memiliki apa? Tidak memiliki saudara laki-laki dan tidak memiliki saudara perempuan. Coba sebut lagi tadi untuk syaratnya cucu perempuan. Siapa yang tidak memiliki anak? Mayit yang meninggal tidak memiliki
saudara. Ya. Kemudian yang kedua, mayit yang meninggal tidak memiliki anak. Kemudian yang ketiga, cucunya tunggal. Kemudian yang keempat, betul ya, yang keempat ya. Yang keempat, ukhtus syaqiqah ya. Ukhtus syaqiqah mendapatkan bagian setengah dengan syarat yang pertama, ini enggak ada di sini, ini simpel sekali ya. Yang pertama, dia anak tunggal gitu ya. Dia saudara tunggal. Maksudnya tidak ada lagi saudaranya dia, ya. Bisa dipahami? Saudari kandung, ya, saudari kandung atau saudara perempuan kandung dapat bagian setengah dengan syarat yang pertama, dia tidak memiliki saudara, baik laki-laki atau perempuan. Dia siapa? Ya, dia saudari kandung ini ya. Saudari kandung tidak memiliki, dia sendirian gitu ya. Kemudian yang kedua, tidak memiliki bapak. Tidak memiliki bapak. Saudara ini, atau kalau dengan si mayit kan hubungannya saudara, langsung saja tidak ada bapaknya, ya, tidak ada bapaknya. Bapaknya si mayit atau bapaknya saudara yang sama kan? Ya kan? Sama. Tidak ada bapaknya. Kemudian yang ketiga, mayit tidak memiliki anak. Mayit tidak memiliki anak. Mayit tidak memiliki anak atau mayit tidak memiliki anak baik laki-laki atau perempuan, ya, baik laki-laki atau perempuan. Dan cucu baik laki-laki atau perempuan. Mayit tidak, ya. Langsung saja di cover gitu ya. Ulang lagi yang pertama tadi. Ya, dia adalah tunggal, saudari tunggal, terus tidak ada bapaknya, kemudian mayit tidak memiliki anak baik laki-laki dan perempuan, dan tidak memiliki cucu baik laki-laki atau perempuan. Ya. Sudah ya? Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-ukhtu li'ab, saudari seayah atau saudari sebapak. Syaratnya sama dengan tadi ya. Yang pertama apa tadi syaratnya? Dia tunggal, kemudian tidak memiliki bapak, kemudian mayit tidak memiliki anak atau cucu baik laki-laki atau perempuan. Sama dengan yang tadi, syarat yang di ketentuan keempat. Tambahannya lagi, mayit yang meninggal tidak memiliki saudari kandung ya. Mayit yang meninggal tidak memiliki saudari kandung. Mayit yang meninggal tidak memiliki saudari kandung. Sudah jelas? Sudah jelas ya? Dan ini harus dihafal gitu ya. Syarat-syaratnya itu tadi harus dihafal. Karena nanti ketika dalam satu keadaan tertentu gitu ya, saya buatkan contoh-contoh di situ, memang harus kalian perhatikan ahli warisnya itu ya. Ahli warisnya itu perhatikan, baru nanti bisa ditentukan masing-masing. Karena yang satu dan yang lain itu saling terkait, gitu ya, saling terkait, sehingga bisa ditentukan pendapatannya dari masing-masing. Entah 1/4 kah atau setengah, 1/8 kah atau 1/4, 1/3 kah atau 2/3. Jadi harus memperhatikan ahli waris yang lain. Ya. Memperhatikan ahli waris yang lain. Baiklah, sekarang langsung contoh. Ini dirubah akhi Rizal ya. Saya langsung contoh ke papan di anu nih. Ini prioritasnya sudah sesuai urutan ini kan? Apanya?
iya itu. Yang prioritas adalah yang dari suami, anak. Ya.